Ini adalah Infinix Note 12 yang ternyata punya spek berbeda dengan versi di India. Nggak signifikan banget sih bedanya. Yang paling kelihatan sih ada di chipset dan varian memorinya. Tapi kalau kita banding sama pendahulunya yaitu Infinix Note 11 cukup banyak samaan mulai dari layar, baterai, dan konfigurasi kamera. Ya mungkin itu alasannya kenapa chipset dan varian memorinya berbeda dengan versi India biar nggak sama banget kayak Infinix Note 11. Dengan rentan harga 2 jutaan, worth it nggak sih beli HP ini? So, langsung aja kita bahas. Dari tampak depan sekilas mirip banget sama Infinix Note 11, apalagi bentuk poninya yang kalau menurut gua pribadi sih agak kurang suka sama bentuknya ya. Tapi ini soal selera aja ya. Ukuran layarnya 6,7 inch Full HD+, dan masih mempertahankan layar AMOLED. Meski refresh rate-nya masih 60 Hz, tapi bagi gua dengan adanya panel AMOLED ini udah cukup. Better lah untuk memanjakan mata dibanding panel IPS. Saat dipakai di bawah terik matahari nggak ada masalah, tampilan layarnya tetap kelihatan jelas. Buat main game atau sekedar nonton video menurut gue udah cukup baik di kelasnya, jernih dan tajam gambarnya. Jujur bagian belakang HP ini menurut gue cakep, pas pertama lihat kesannya kayak HP premium. Tapi pas dipegang berasa banget kalau back covernya ini pakai bahan plastik dan kesan premiumnya langsung kayak berkurang gitu. Terus modul kamera belakangnya ini menurut gue lumayan gede banget sih. Udah ngalah-ngalahin iPhone, padahal dulu pertama kali lihat modul kamera iPhone ini gede banget. Sekarang udah banyak yang lebih gede, nggak tahu dah kedepannya bakal mau sampai segede apa. Untungnya di bagian framenya pakai bahan aluminium yang bagi gue ini menambah kesan premium di HP ini. Di bagian bawah ada port USB-C, lubang speaker, jack audio, dan mikrofon. Di samping kiri ada SIM ejector yang udah dual SIM plus slot microSD. Di samping kanan ada tombol power yang udah terintegrasi dengan fingerprint dan di atasnya ada tombol volume. Bagi gua penempatan tombol volume di sini agak kurang dari sisi UX atau user experience, karena gua suka ketuker. Mau tekan tombol power malah tekan tombol volume terus. Mungkin karena gua terbiasa pakai iPhone yang udah biasa jadi daily driver gua sih, jadi ini soal usability aja. Penilaian tiap orang bisa beda-beda. Sekarang kita lanjut ke bagian performa. Seperti yang sudah disinggung di awal, Infinix Note 12 versi Indonesia ini pakai chipset MediaTek Helio G96 dengan RAM 8GB dan pilihan storage 128 dan 256GB. Nggak ketinggalan juga ada fitur Memfashion untuk extend RAM virtual hingga 5GB, jadi total RAM bisa hingga 13GB. Pastinya spek ini ada peningkatan dari Infinix Note 11 yang pakai chipset Helio G88. Untuk pengujian benchmark menggunakan Antutu dapat skor sekitar 340 ribuan. OS-nya sendiri udah Android 12 dan antar muka buatan Infinix yaitu XOS versi 10.6. Jujur ini adalah pengalaman pertama gue pakai XOS dan experience gue sih fine-fine aja sejauh ini meskipun belum senyaman One UI-nya Samsung ya. Untuk pengujian main game di sini gue coba langsung mainin game yang lumayan berat yaitu Genshin Impact. Secara default settingan grafisnya ada di paling rendah. Tapi di sini gue coba naikin ke settingan tertinggi dan emang ada peringatan gitu sih. Tapi pas dimainin lumayan oke meskipun HP-nya jadi cepet panas dan jadi nge-lag. Jadi rekomendasi untuk main Genshin Impact mending di medium aja ya. Kemudian untuk PUBG di sini kita bisa dapat settingan grafik smooth ultra sampai HD high, tapi untuk ultra HD-nya kita belum bisa sampai ke sana. Di settingan grafik HD high menurut gue game ini lancar nggak ada masalah. Tapi kalau kalian ingin memanfaatkan gyroscope, menurut gue kurang disarankan ya karena gyroscope-nya ini software jadi agak delay. Soal baterai, HP ini punya baterai 5000 mAh dengan kemampuan charging 33 Watt. Untuk memakai normal kayak buka sosmed, main game sebentar atau aktivitas ringan sehari-hari, HP ini bisa bertahan seharian lebih. Dipakai main game juga lumayan awet baterainya. Untuk pengujian charging sendiri, gue coba charge dari kapasitas 7% di jam 12.20 dan terisi penuh 100% ada di jam 13.51. Artinya kurang lebih butuh waktu 1,5 jam. Ya lumayan cepat lah ya. Kemudian untuk pengujian multitouch menggunakan aplikasi RealDrum juga nggak ada masalah. Soal keamanan, Infinix Note 12 ini udah punya fingerprint di samping alias di tombol power. Kecepatan fingerprintnya pun bagi gue nggak ada masalah. Lumayan cepat atau sebagai alternatif kalian juga bisa gunain face unlock. Lanjut ke sektor kamera, di sini kita disuguhi 3 kamera belakang, 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera depth, dan lensa AI lens yang punya resolusi QVGA. Cukup disayangkan dengan harga segini, HP ini nggak punya lensa ultrawide. Kemudian untuk kamera depannya sendiri punya resolusi 16 megapiksel. Untuk fitur-fiturnya sendiri lumayan banyak, ada short video, beauty, super night, AR shot, panorama, mode pro, dan time-lapse. Rekaman videonya sendiri bisa sampai resolusi 2K, dan semua resolusi cuma mentok di 30 fps. Ada juga fitur video beauty dan bokeh efek, tapi kalau fitur ini diaktifin, resolusinya cuma mentok di 720p aja ya. Nah langsung aja berikut ini adalah hasil jepretan foto dan rekaman videonya.
Kesimpulannya di harga segini, Infinix masih punya beberapa PR, khususnya di sektor kamera yang kayaknya banyak dipangkas. Alih-alih pakai lensa wide atau makro, di sini malah ada lensa AI lens yang resolusinya juga rendah banget. Terus buat kalian yang doyan main PUBG dan sering manfaatin giroskopnya, gua nggak rekomendasiin karena berasa banget delaynya. Tapi penggunaan layar AMOLED-nya bagi gue ini adalah nilai plus meski masih 60Hz. Lalu daya tahan baterainya yang awet dan pengisian dayanya yang cepet juga jadi nilai plus HP ini. Desain belakangnya cakep, tapi nggak untuk poni kamera depannya. Oh ya, buat kalian yang nanyain keberadaan NFC, di HP ini nggak ada NFC-nya. Jadi kalian bisa cek Infinix Note 12 VIP, karena udah punya NFC dan speknya juga jauh lebih mantap. So, gimana menurut kalian mengenai Infinix Note 12 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gua Deka dari Epiclopedia pamit undur diri. See you on next video.